A22. Kemudian kita juga bawa ayat bentar ya Bu ya. Lukas 14:26, Markus 3:21. Oh, sorry bukan. Ada dua sih. Dimana kalau Ibu dapat poinnya bahwa agama Kristen ini ayat-ayat di dalam kitabnya itu menyuruh untuk berbuat baik kepada para penjahat dan musuh dan yang berbuat jahat kepada kalian, tapi ketika keluarga yang marah itu harus dihukum dan bahkan diperintahkan untuk membenci keluarga sendiri dan diri sendiri. Mohon maaf, aku kayak ngeliat tuh kayak Tuhan kalian tuh pengen banget berbuat baik sama orang jahat, tapi korban kejahatan itu enggak dibuat adil. Sebentar. Kayaknya bukan disuruh kita membenci saudara kita sih, salah sih penafsiranmu itu, Priva. Oke, kalau gitu kamu baca sendiri ayatnya, Bro, ya. Kamu baca sendiri ya, ini saya tunjukin, coba. 14 ayat 26 kan? Apa tuh? Iya, coba baca. Coba bacakan, Anda bawa kitab tuh. Coba Anda baca tentang Lukas 14:26. Ya. Lukas 14. Lukas pasal 14 Matius 5 ayat 39 kan? Ya, itu yang satu Bu. Saya sama Bang Kasih dulu, nanti Ibu tanggapi. Lukas pasal 14 nomor 26. Silakan Bang Kasih baca dulu pelan-pelan. 14 ayat 26 ya. Sorry. Ini ada akun bernama Nonem dan Mona. Saya tidak suka dengan komen ini. Saya mau hapus komen ini. Ini bukan komen yang menunjukkan kalau kalian orang Islam. Maaf. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah adwan, ya. Saya mute kamu 5 detik. Kalau kamu tidak merubah komentarmu, saya mute kamu sepanjang live streaming. Maaf, saudara-saudara saya Kristen di sini, mereka tidak menghujat agama kita, so kalian tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang keji seperti itu. Mohon maaf, ya, saya mute kalian 5 detik supaya kalian tidak lagi. Kalau saya melihat dengan mata kepala saya, kalian mengaku Islam, menghujat Tuhannya orang Kristen di sini. Lebih baik kalian tinggalkan komal ini atau saya akan blok atau mute kalian sepanjang live streaming. Mohon maaf ya. Kita diskusi bagus-bagus ya. Sambitan 909, mohon maaf saya harus mute Anda. Sepertinya Anda tidak mau mendengarkan saya. Ya, sepanjang live saya harus mute Anda. Ya, kalian orang Islam kan. Kalian jangan jangan men-trigger orang yang tadinya tidak menghujat untuk menghujat. Jangan kalian membuat diskusi saya yang adem-adem ini menjadi rusuh. Kalian kan mau mensupport saya sebagai umat Islam kan? Ya. Jadi biarkan orang-orang Kristen yang menghujat pribadi saya dan Yonatan Nandar, kecuali mereka menghujat Allah dan Nabi kita, baru kita mute. Dan kalian tidak kami izinkan untuk menghujat agama orang lain terang-terangan seperti itu. Maaf ya. Kecuali kita lagi menghadapi penghujat. Reaksi kita itu membalas setimpal. Kita tidak diizinkan untuk melampaui batas. Begitu. Oke, silakan. Siapa dulu nih yang mau memberi tanggapan? Bang Kasih atau Kakak? Kak Ina aja. Kakak Ina, Kakak Nia. Sorry, Kakak Nia. Kakak Ina. Kakak Ina, ya Bunda. Memang saya sendiri sebagai orang Kristen ya Bunda. Hukum ini memang nggak mudah, karena memang di Lukas 6 mengatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu nggak mudah ya Bun. Tapi Tuhan sudah menunjukkan gitu, Tuhan Yesus sudah menunjukkan. Jadi ketika Petrus mau membela Tuhan Yesus saat ditangkap di taman, dan Petrus langsung mau melindungi Tuhan Yesus dan memotong telinga prajurit itu, maksud Petrus baik ya, kayak Bunda tadi bilang, kalau ada keluarga kita dijahatin atau sama orang lain, kita jangan membalas gitu. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa memang, kalau kita bilang tuh out of the box gitu kan. Jadi waktu Petrus mau melindungi Tuhan Yesus saat ditangkap, Petrus langsung dengan sigap ambil pedang dan memutuskan telinga tentara itu gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil telinga itu dan ditempelkan lagi ke prajurit itu. Nah, itu sudah salah satu contoh. Dan yang kedua lagi, Yesus nggak pernah memberontak saat ditangkap atau saat apapun. Bahkan dia menyerahkan dirinya dan dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan di Alkitab dikatakan ia berdoa sampai mengeluarkan peluhnya itu darah. Nah, jadi
contoh ini memang nggak mudah. Sebagai manusia nggak mudah. Nah, kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah Kita bagi jangan melebar, Bu. Enggak. Karena Ini kita kan satu ayat. Sorry, Ini satu. sebentar. Saya kan di sini orang yang mengizinkan Anda bicara. Oke. Ini kan bukan gereja, ini forum Betul. diskusi. Saya tidak mau melebar kemana-mana. Kita fokus Enggak kepada sih. pembahasan kita. Ya, makanya saya Benar. batasin. Sorry, Oke. tadi Anda membawa contoh tentang Petrus dan Yesus, oke? Iya. Saya Jadi kan membawa tadi kan- contoh sebentar, bro, sister, Oke. sister, mohon maaf. Kita kan diskusi ya. Diskusi itu harus dua arah. Ini bukan gereja. Kalau gereja Anda boleh I know. ceramah atau Nah, pertama saya tadi bertanya ke Bang Kasih. Kalau Anda punya ibu duduk di kursi roda, lalu ditampar depan Anda, menurut agama Anda adalah Anda tidak boleh melawan orang yang menampar ibu Anda. Apakah itu adalah betul? Iya. Betul. Berarti sebagai orang Kristen yang baik, ketika ibu Anda ditampar, Anda akan diam saja ya? Bukan diam langsung balik nampar, enggak. Mungkin kita akan Diam itu enggak, sorry, beda. Pasti ada bro, case-nya sister. kan, Ibu. Pasti ada Iya, case-nya. case-nya kan sudah saya ceritakan case-nya. Iya. Anda punya ibu. Ibu Anda duduk di kursi roda karena sudah lansia. Tahu-tahu misalnya. ada orang pukul Dan sebenarnya. ada orang nampar, tidak ada alasan, tidak ada angin, ada hujan, orang menampar pipi ibu Anda. Sebagai Kristen yang baik, Anda boleh melawan atau tidak? Oh enggak, kan ada hukum Oke, negara ini. maka sebagai orang Kristen yang baik, ketika ibu Anda ditampar, Anda akan diam saja ya, melihatnya dan tidak melawan saya diam, orangnya. tapi saya tetap menenangkan ibu saya. Tapi kan di sini ada hukum, negara kita ada hukum ya Bunda. Terus kalau Berarti umpamanya memang Anda tidak, mengikuti Ibu- hukum negara. Wait. Berarti Yes. Anda mempercayakan keadilan itu kepada hukum yang dibuat manusia yang adalah undang-undang, bukan hukum Tuhan berarti. Hukum Tuhan. hukum dong. Tuhan juga. Tapi kan dibilang nggak boleh ngelawan, nggak Sorry, boleh. bentar. Tadi katanya kan ikut hukum undang-undang. Hukum undang-undang itu kan buatan manusia. Ya, betul. Tuhan Anda kan melarang melawan. Maka Iya. Anda sebagai orang Kristen tidak melawan orang yang jahat itu, diam Iya. saja, tidak mendorongnya atau bahkan tidak marah kepadanya. Bahkan Anda akan mendoakan mereka yang Melawan menampar dalam ibu arti Anda. menyakiti kan nih Bunda? Melawan Oh, berarti enggak, dalam tidak arti semua melawan itu menyakiti. Nah, Enggak, iya, saya beda. akan melindungi. Anda coba belajar dulu. Beda melawan atau melindungi beda. Bentar kan, Bu, sister, kita kan bicara kasus nih. Iya, Anda oke. sebagai seorang anak, Iya. tadi kalau bapak tadi beliau sudah bilang kalau istrinya ditampar dia nggak akan ngelawan orang yang menampar bininya, bahkan disuruh kasih pipi kiri sebelah lagi. Nah Anda begitu, ibu Anda lansia duduk di kursi roda, tiba-tiba ditampar, Anda tidak akan marah sama sekali sama yang menampar bukan? Kan saya bilang saya kampanye mendadak menampar ibu saya. Saya akan punya di sini kan ada hukum. Saya nggak mau melawan dong. Tapi biarkan. Makanya saya bilang, makanya Iya. kan itu yang saya konfirmasi. Maka ketika ibu Anda yang lansia ini ditampar, Anda tidak akan melawan dan itulah ciri-ciri Kristen yang baik. Iya. Karena memang disuruh Oke. begitu. Jangankan gitu, Tuhan Yesus aja disiksa, disalib, dia nggak ngelawan. Enggak, loh, Bu. kita jangan kemana-mana. Oh, Anda tahu enggak, nggak tadi karena Anda kita membawakan sudah contoh? tahu. Enggak, wait. Iya, saya tahu itu. Anda kan tadi membawa contoh tentang Petrus memotong pedang. Anda tahu yang suruh beli pedang siapa? Siapa? Yesus. Anda nggak tahu itu? Oh, enggak. Coba. Dan Yesus nggak pernah berurusan dengan pedang sih, setahu saya. Oh ya? Oke. Iya. Ntar nih. Coba. Oke. Terus kita lihat teman-teman. Coba Anda buka Lukas pasal 22 nomor 36, saya tunjukkan ayatnya. Anda bilang Yesus tidak berurusan Lukas dengan pedang 22 pasal berapa? Lukas pasal 22 nomor 36. Jawab mereka, jawab mereka. Suatu pun tidak katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa ya Bu ya pedangnya? Nah, ini kan bukan Petrus yang beli, bukan Yesus yang beli Yang pedang. yang nyuruh Yesus Bu, ini kan warna merah. Ini kan perintah Yesus nih. Ya, tapi Kati ini lihat warna merah. konteksnya, Ibu. Ya konteksnya Ya, apa konteks Bu? di Ini atasnya. konteksnya kan dia mau ditambah. Yuk kita lihat konteks. Yuk, ayo kita Ya. lihat konteks. Bukan Oke, untuk kita lihat menebas
bukan untuk Iya, makanya saya tanya, pedang itu buat apa? Makanya kan saya tanya tadi tuh di ayat 36 Nah, itu saya nih, nggak tahu, lihat nih. tapi di sini Nih Bu, tidak. Bu, nih Bu. Ya, Ibu oke. tahu nih 36 ya, nih. Ya. Ibu tahu tidak, ini percakapan dia mau ditangkap, Bu. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada ini, raja-raja bla 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 sampai ke bawah. Ini konteksnya apa? Percakapan waktu perjamuan malam, Bu. Ini waktu dia mau ditangkap bukan? Nah, buat apa dia suruh beli pedang ini, Bu? Nih ya, kata Yesus nih. Lalu ia berkata pada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak, kata mereka. Tetapi sekarang ini, tetapi sekarang ini, kata dia, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tapi tidak Sebab aku dikatakan berkata untuk kepadamu, Petrus, sebentar Ibu. Bu, ya kan muridnya kan Petrus salah satunya, Bu. Sebab Tidak. aku Ya, berkata, tapi tidak untuk Bu, untuk loh, membunuh gimana sih, Bu? itu. Ini dia ngomong sama siapa? Bu, Enggak. ini Bu baca, Bu. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Penggenapannya ngapain dia suruh beli pedang gitu loh. Kalau memang dia mau menyerahkan dirinya gitu aja, ngapain dia suruh beli pedang murid-muridnya? Bukan disuruh untuk itu, Ibu. Ini mesti Bu baca deh. Nggak, saya nggak mau nambah-nambahin firman kitab suci Anda deh. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini kan disebab aku berkata kepadamu, dijawabkan sebab Tetapi aku berkata kepada sekarang kamu ini, bahwa iya, tetapi nas sekarang kitab ini, suci ini harus digenapi padaku. Iya, Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak seperti apa yang Iya, tertulis betul. tertulis tentang aku digenapi. Makanya saya tanya, buat Kata apa mereka, Yesus Tuhan, suruh ini beli pedang? Buat apa Yesus suruh beli pedang, Bu? tidak disuruh untuk, bukan disuruh Petrus. Ini konteksnya bukan Pertanyaan untuk saya disuruh tuh, beli Bu, Petrus. ini kan dia ngomong sama siapa, Bu? Dia ngomong sama siapa ini? Murid-murid. Dia ngomong sama siapa? Enggak, Ini tadi coba. kan Riva bilang bahwasanya Petrus itu tadi yang memotong telinga tadi, Riva bilang Yesus yang membelinya, itu tadi konteksnya kan itu. Saya bukan itu, bilang, Riva. yang saya buka saya merekam loh. Live kita ini direkam di YouTube saya loh. Jadi kalau kalian tuh nuduh-nuduh saya tuh kita bisa Iya, balik ke omongan saya loh. Saya tidak bilang itu. Saya masih sehat, normal otak saya. Saya tidak bilang Yesus beli pedang loh. Saya bilang Yesus, Bu, saya tanya tadi, ketika Petrus memotong telinga orang Yunani, Anda tahu nggak siapa yang suruh beli pedang? Ya. Nah, kan? Yesus, kata saya. Nah. Saya tanya kan Yesus, Anda bilang tidak ada Enggak, Yesus Anda- berurusan dengan itu pedang. bukan Saya bilang, pertanyaan. Ibu tadi bukan pertanyaan, tapi ibu pernyataan. Makanya saya bilang enggak pernah. Saya memang- bilang itu. loh, Bu, pernyataan saya pun seandainya saya jadikan itu pernyataan, Yesus menyuruh muridnya beli pedang. Itu fakta karena itu tertulis dalam Lukas 22 nomor 36. Kecuali Ibu Enggak, menyangkal. bukan seperti itu, Ibu. Seperti apa coba? Bukan Seperti bukan apa? seperti bukan yang dimaksudkan yang Udah saya tanya bahwa deh, gini Yesus- deh. Dalam Lukas 22 nomor 36 ini, Yesus suruh beli pedang tuh buat apa pedangnya? itu pasti saya nggak tahu ya, saya bukan seorang apologet Itu kan atau apa. ini Bu, tadi Ibu suruh saya baca perikop. Saya kan tahu perikopnya itu. Perikop itu kan perjamuan makan dan dia mau terakhir mau ditangkap. Enggak, saya rasa sih enggak sih. Nanti deh suatu saat saya bisa pelajari Astagfirullahaladzim. dulu. Nanti gini deh. Saya kasih Kan perikop. Ibu tadi kan konteksnya tentang Ini tentang saya kasih mengampuni. perikop. Ibu konteks itu ini loh Bu, ini konteks, ini judul perikop ini sebagai konteks nih. Percakapan waktu perjamuan malam. Ini dia konteks namanya nih, perikop. I know. Nah, Tapi maksudnya- jadi pembicaraan ini dilakukan Yesus ketika apa? Ketika hendak dia mau ditangkap. Makanya ada cerita setelah itu di Taman Getsemani. Ibu, Taman Getsemani nih. Lalu pergilah Iya. Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa menuju bukit, berdoalah dia, berdoalah kamu supaya jangan bla 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 ya Bapakku dan bla bla bla. Yesus ditangkap. Artinya menjelang hendak ditangkap dia suruh beli pedang. Nah, tadi ketika Petrus memotong telinga orang, dia kan pakai pedang. Secara normal rasio nih Bu ya. Yesus sama Petrus itu kan bareng-bareng tuh. Dia lihat nggak sih Petrus bawa pedang? Emang pedangnya segini Bu? Kecuali pedangnya segini Bu, nggak kelihatan sama Yesus. Iya. Kalau memang Yesus tidak menginginkan ada pedang, harusnya kan dia bisa ngomong, ngapain kamu bawa pedang? Loh dia yang nyuruh beli pedang kok. Kan lucu. Wah, saya nggak tahu Inilah soal kenapa
Nah, inilah kenapa saya katakan ada keanehan dalam. Saya nggak Silakan, punya silakan belajar. segini, Bun. Saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan yang itu. Tapi saat tadi kan kita menjawab tentang kalau orang Kristen ada orang disakiti maka akan gini. Tapi pada kenyataannya memang nggak mudah apa yang disuruh Tuhan Yesus untuk berikan. Saya contoh saya ya Bun, saya contoh nih, saya tuh dibohongin orang. Enggak. Kita Maksudnya maaf. gini, Saya tidak mau mendengarkan. kan tadi Karena Bunda gini, kan bilang, maaf. Kita kan bicara teologis dan ajaran ya. Karena kalian kan suka kesaksian tuh. Kami nggak butuh itu karena kami nggak bisa validasi itu sebagai karena kebenaran. balik gitu. kan katanya Bentar Bu, ibu Bu, tadi izin Bu. contohin Saya di seorang sini kan ibu. akademis Bu. I know. Iya, itu contoh Maksudnya kasus. Iya kasus makanya nggak gampang. Tapi memang begitu ajaran Tuhan Yesus. Ya mau Ya gimana? sudah nggak apa-apa. Kami kan tidak makanya. Bu, gini Bu ya. Tapi kan Bunda Berarti ujung-ujungnya Bunda ngatain, berarti orang Kristen itu enggak, bukan, ngebiarin orang-orang buat jahat sama keluarga. Sorry, itu Anda. Sorry. Enggak Bunda. Anda sendiri yang mengatakan, terus Anda sendiri mengatakan memang ajaran Yesus begitu. Berarti Anda memang mengatakan itu. Kan Anda yang bilang. Saya Tadi Bunda mengatakan. lalu memberikan Apa sih, Bu? konklusi. Bu, saya nggak bahwa- ngerti deh Bu obrolan kita nih. Konklusinya begini Bu, ini baru konklusi nih. Bang Kasih Zaid mengatakan orang Kristen yang paling baik adalah ketika istrinya ditampar dia tidak melawan dan bahkan menyuruh untuk beri pipi kiri. Itu Kristen terbaik menurut Bang Kasih. Menurut Kakak Ina, orang Kristen terbaik adalah ketika ibunya ditampar dia tidak melawan orang jahat itu, melainkan dia berdiam saja untuk ya paling yang ngusap-ngusap pipi ibunya, bahkan disuruh pipi ibunya ditampar lagi gitu loh. Inilah Kristen terbaik teman-teman. Kalau di agama Kristen begitu ajarannya, mohon maaf di agama kami itu tidak bisa karena itu namanya adalah Nah, perbuatan ya udah zalim, bahkan makanya itu nggak perbuatan apa-apa. bodoh. Menurut aku ya nggak apa-apa sih, Ya, Bun. nggak apa-apa. Ya itu, Kan ya netizen yang maksudnya nggak ada masalah gitu. Ya Ya, memang nggak kan kita, masalah. Bu, kita kan lagi nunjukin masalah, Bu, Iya. kita lagi diskusi, Bu. Bener. Gitu. Maksudnya memang. Nah, sekarang begitu saya mau ajarannya. konfirmasi terakhir nih buat Bu Ina nih, buat Kakak Ina. Kakak Ina tahu nggak ada ajaran di dalam kitab Kakak tidak boleh melawan orang yang jahat kepada Kakak? Iya. Kalau Kakak diperkosa, Kakak boleh melawan nggak? Kalau saya diperkosa, gini, itu kan beda ya Bun ya. Itu jahat itu dalam arti apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Nah kita juga kan harus berdoa juga, minta Tuhan lindungi kita. Kalau sampai terjadi sesuatu yang nggak baik, mungkin kita kurang berdoa. Kan kita berdoa tiap hari, doa Bapa kami, jauhkan kami daripada yang jahat. Anda tahu nggak? Di situ Yesus mengajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Dan Anda bilang kami harus berdoa. Sementara Anda tahu nggak? Semua murid-murid Yesus itu dijahati loh. Apa mereka kurang berdoa? Nah, ya kalau memang sudah seperti itu ya. Tapi kalau kita memang karena kasusnya seperti itu, masa terus ya pasti melawan bukan arti gini Bun, melawan bukan berarti terus kita balas lagi jahat atau bagaimana. Nah, kalau memang beda Bu, maaf Bu, melawan saya sudah bilang, Ibu jangan mempelintir sebuah bahasa. Melawan dengan menjahati kembali itu beda. Melawan itu artinya kita mempertahankan diri Bu. Contoh kayak saya nih, kalau ada orang mau memperkosa saya misalkannya, saya akan lawan dengan cara apa? Saya bisa dorong dia, saya bisa tendang dia, lalu saya kabur. Itu namanya saya mempertahankan diri. Nah, kalau bagi Ibu, kalau Ibu kalau diperkosa apa tindakan Ibu menurut agama Ibu? Boleh nggak melawan orang jahat itu? Mempertahankan boleh diri. Melawan. Itu melawan. Mempertahankan diri, Bun. Beda. Ya, itu melawan namanya. Mempertahankan. Oke, kalau Ibu diperkosa gimana mempertahankan gitu? Ibu misalkannya tangannya dipegang nih. Ibu mempertahankan diri gimana? Jangan. Ya saya gitu. Kenapa harus diperkosa gitu? Jangan karena seperti pemerkosaan itu perbuatan jahat. Karena saya ingin memantik. Karena saya adalah orang yang rasional, saya ini ingin memantik orang yang rasionya tertutup doktrin untuk karena sadar. Saya nggak pernah berpikir saya akan diperkosa. Nggak ada Bu, tidak ada satupun kejahatan itu orang pikirkan dulu Bu. Kalau kejahatan itu terjadi kepada diri, nggak ada Bu. Kejahatan itu terjadi begitu saja. Ya, saya cuma makanya Bang Napi, Bu tahu nggak? Bang Napi itu bilang kejahatan itu terjadi bukan kenapa? Karena kesempatan Bu. Jadi ketika seseorang itu dijahati, nggak ada kaitannya dengan doa. Contoh, murid-murid Yesus semua dijahati kok. Apakah mereka kurang berdoa? Bahkan mohon maaf, izin, sebentar. Tidak ada kaitannya dengan itu. Itu adalah bagaimana cara Anda supaya tidak dijahati. Itu loh Bu. Itu baru jawabannya Bu. Yang saya tanya, kalau Anda dijahati, apakah Anda akan melawan? Apa kejahatannya? Anda diperkosa, Anda melawan nggak? Anda melawan orang yang memperkosa Anda nggak? Izin Bun. Di jawaban ayat Anda, bentar Bang Kasih. Di dalam kitab Anda tertulisnya membayangkan hal yang jelek itu terjadi dalam hidup saya sih. Karena secara rasional Anda tidak mungkin mengikuti kitab Anda ketika Anda diperkosa dengan diam saja dan tidak melawan.
Mungkin gini Bun, Bunda Rifa, mungkin Bunda ambil contohnya terlalu barbar. Coba Tidak seperti masalah. Kristen Itu eh, Anda pikir tidak pernah terjadi pemerkosaan ya? Pemerkosaan benar, itu benar, hal Bun, yang pernah benar. terjadi Ini contoh yang dan itu coba ada kita sebuah tindak kejahatan. tadi Tidak masalah. tadi Jangan kan gini bro. Kalau saya memberi contoh sesuai dengan esensi jangan salahkan bro. Itu memantik oke, akal kalian nah, supaya kalian sadar nah, bahwa agama kalian rasional atau tidak. Itu sebenarnya poin saya itu. Ya saya udah gini deh Bun, gini aja ambil deh contoh. Bun, gini aja. Saya tadi cuman kan saya masuk sebetulnya bukan untuk berdebat. Saya masuk untuk tadi Ibu kasih tahu bahwa kenapa orang Kristen nggak melawan. Ya saya kasih kasih Karena saya jawab. nggak tanya, saya nggak tanya Point itu. of view saya, Saya ya sudah. tidak Kalau tanya Bunda, itu. kalau Bunda Enggak, menanyakan maaf hal yang Bunda. lain, saya tidak punya Saya kapasitas. tidak mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak melawan. Saya tidak tanya itu. Saya bertanya, Oke. kalau Anda diperkosa, Anda melawan atau tidak? Itu loh pertanyaan Saya saya. Kalau nggak tadi tahu, kan nggak tentang punya pikiran tentang itu dan dijauhkan kiranya dijauhkan. memang itu berat, dari saya. berat Iya, memang ya menjadi. udah Bunda. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama, God bless you, sama-sama Bun. kakakku. Iya, sama-sama. Oke lah, saya pamit juga lah kayaknya Rifa. Iya. Siap Oke, Bang, Rifa. siap Bang, sehat-sehat ya. Salam toleransi buat Kakak Ina dan buat Bang Kasih ya. Semoga kalian tercerahkan dengan adanya komal kami, di mana di sini kita memantik akal sehat. Semoga kita berpikir dan tidak iman buta, dan kita sadar bahwa yang kita lakukan itu benar nggak, tidakkah, bagaimanakah begitu ya, supaya dijadikan pertimbangan ke depan. Oke, thank you. Oke ya, Oke, Bang Tuhan Kasih, Yesus terima kasih memberkati banyak. ya, Rifa ya. Tuhannya Yesus memberkati saya ya Bang. Amin, 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 amin. Ya, Shalom. terima kasih. Ya, ingat ya, Tuhannya Yesus yang memberkati saya ya. Terima kasih. Kita hargai mereka baik-baik kok dua-duanya ya. Cuman mereka mungkin belum membaca kitabnya aja. Ya, ngapain Ovid? Iya Kak, jadi aku kan habis belajar ini Kak dari sumber Islam nih, dari namanya belajar kan sedikit ilmu makrifat ya Kak. Kalau di Islam ya benar ya? Apa arti makrifat Ovid? Itu ilmu tertinggi dalam Islam bukan sih? Artinya? Makrifat ya benar. Aduh, Ovid kalau chat GPT mending dibawa dulu aja ya Pit. Ya kalau saya mau chat GPT itu saya tinggal buka chat GPT Pit. Katanya udah belajar Pit. Kalau udah belajar tuh harus tahu dulu jawabannya. Ih, katanya tahu. Giliran ditanya malah chat GPT dulu. Pit, belajar dulu Pit sana Pit. Berat saudaraku. Maaf ya, kalau di dalam Islam teman-teman, seorang suami melihat istrinya ditampar dan dia tidak melawan, itu suami benci. Suami yang wajib buka celana pakai warna pink, ganti celananya pakai celana pink. Begitu juga ketika ada seorang anak melihat ibunya ditampar dan dia diam saja. Saya, kalau mama saya ditampar depan saya, itu yang nampar dia itu babak belur depan saya itu. Babak belur. Mama saya lagi di lansia, di atas kursi roda, nggak tahu apa-apa, ditampar, habis kukuliti di depan, kukuliti dia, kukuliti. Mama aku kau pijak-pijak, bilang, keluarga kau kukuliti, ku cari keluarga kau, nenek moyang kau, ku bangkitkan dari kuburan, ku keluarkan, ku goncang-goncang. Nah ini, emang sih berlebihan itu ya, namanya kita naluri ya kan, ngapain mamaku dipukul, mamaku duduk di kursi roda kok, memang kalau Islam itu membalas timpal guys ya. Jangan aku, nggak ada ceritanya aku mamaku kalian tampar depanku, laki-laki badan besar kau pun, aku pites kau, mati-mati aku membela mamaku, kau, yang gitu, itulah, itu kami memang diajarkan untuk jadi warrior sih memang, kami memang diajarkan untuk jadi khalifah di muka bumi ini, ya, kami diajarkan untuk jadi pemimpin. Aku perempuan aja mamaku, anakku perempuan kalian tampar, ku tampar pak mama kau dua balik dua, sepetak ketepak sini keluargamu semua, gitu ya, cabut lidahmu, itulah, itu kami, sorry karena kami diperintahkan untuk menjaga kehormatan keluarga kami, bukan menonton ketika suami, istri, anak, adik ditampar terus diam saja, terus telepon polisi, Pak Rici, keluargaku ditampar. Maaf, di Islam itu bukan ajaran yang benar. Di Islam itu namanya zalim. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan kezaliman seseorang terhadap dirinya adalah ketika dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya, itu termasuk zalim. Makanya ada cerita dalam Islam itu. Gitu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya nih, Unelipa dari Sadi saya kan
menyimak tuh kan. Aneh juga agama Kristen tuh ya. Ya begitulah, kita harus hargailah memang begitu. Makanya nanti kalian kalau punya anak jangan izinkan nikah sama orang Kristen yang laki-laki, ditampar bininya, anak kalian didiamkan, ya Jadi nggak poinnya dilawan. gini Ripa, orang yang terbaik, Kristen terbaik itu dimaafkan kesalahan orang tuh, nggak melawan, itulah kan poinnya nak. Intinya kalau di Kristen itu orang yang apa namanya, gini, di Kristen itu begini. Yang Kristen terbaik yang betul-betul menjalankan ajaran Yesus itu adalah ketika seorang laki-laki ditampar istrinya, dia tidak melawan orang yang menampar istrinya dan bahkan menyuruh istrinya untuk diberikan pipi sebelahnya lagi. Seorang anak-anak yang baik dalam Kristen itu adalah yang ibunya ditampar, dia tidak melawan orang yang jahat itu, bahkan dia menyuruh mamanya kasih pipinya ditampar lagi. Itu yang baik. Seperti itu dalam Islam. Oke? Seperti itu ya. Ya itu yang kita saksikan tadi. Oke Bang 17 kita turunkan ya, kita biarkan yang non muslim. Kasih nih Bang. Oke. Ya, sama. Malam Uni, saya boleh bertanya Uni? Enggak boleh kau. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya mau bertanya, Kau udah dapatkan om-om untukku belum? ada namanya Om Burhan, mau nggak? Om Burhan? Berapa iPhone-nya? iPhone-nya yang bobanya 6. 6 bobanya. Sanggup Mau. dia menafkahi aku? Sanggup. Namanya Om Cakra. Kamu gelarnya AJGBGSD boleh? Apa itu? Anjing banget. Aku ya hari ini dia. Oten aku dapat sekitar 20. Maksudnya? Akunku kena ban 3 kali yang ini. Ku ajukan banding lolos 3 kalinya. Maksudnya tadi ngomong apa sih? Nggak, udah kayak Oten dia nih. Tadi aku dapat Oten 20. Apa? Nggak ngerti. Ngomong apa sih you? Dapat Oten yang DM aku. Minta tolong, jangan bahas agamanya. Yang ngancam, gitu. yang ngajak kenalan, aku Kristen kenal. Ada 20 DM dari Oten. Aku buka komal tadi. Janganlah frontal kali, kasihan loh mereka loh. Nanti kalau mereka frontal nanti mereka Enggak, mau aku belajar sama gini, kamu. aku kan membawa narasi Tuhan sekolah. Karena kan itu yang kukutip dari Pendeta Esra Soro. Jadi narasiku dari sana itu Tuhan sekolah gitu, itu aja. Narasi Tuhan sekolah. Nah, aku bertanya, ketika Tuhan sekolah dan diajari gurunya, apakah guru ini lebih hebat daripada Tuhan atau guru memberikan ilmu kepada Tuhan? Nah, itu. Terus aku bertanya juga, ketika Tuhan berjalan di tengah hari, kenapa aku pernah nonton filmnya dia berteduh dari matahari? Apakah dia You takut tahu dengan ada, matahari? ada informasi baru loh. You telat ada informasi baru. What happened? Nih di video baru nih. Pendukungnya nyerang saya. Saya kan nggak punya supporter. Pendukungnya nyerang saya. Terus nanti bikin VT, saya nggak suka bikin VT gitu. Ya mending kasih fakta aja. Ya lebih enak pakai fakta daripada VT reaksi. Jangan sampai ya, saya ingatin, jangan sampai kalian mengidolakan apologet dan ternyata apologet itu adalah boti. Dari mana bukti botinya? Waduh. Dari korban yang dibotiin secara langsung. Ya. Saya kutip kata-katanya ya. Apabila di Indonesia dilegalkan untuk titik, maka aku akan hidup bersama kamu. Ya, ulangin lagi. Apabila di Indonesia gereja Kristen titik diperbolehkan untuk titik
sama kamu. Tahu. Tuh. Berani bantah? Dibuka sama si Edwin loh. Ada akun yang Bauti. Ya tuh. Ternyata ada sainganku. Bauti kau? Hah? Apa? Bauti kau? Bukan. Ada suka lubang tai? Enggak. Enggak ada. Ih, ngeri. Berarti Prof Meta kan BSM yang imanen. Saya cuma mau memberitahu teman-teman yang dia potong, yang dia framing itu nggak benar, ini loh yang benar, itu doang. Tapi kalau teman-teman betul kata si Maulid, kata si Mada, masih guys, percaya mereka juga nggak ada persoalan, nggak ada masalah bagi saya. Waduh, ini Biarkan kita trio selangkangan naik nih. Satu korban hotel Kalau tidak gotik, membalas kejahatan, satu korban Islam, satu lagi korban menaruh barang api di atas kepala mereka. ibunda Ya udah, jasmani. biarin mereka yang menanggung itu seumur hidup. Tidak masalah teman-teman ya, kalau nama baik saya dirusak atau apapun saya tidak Kelihatan masalah. kan kok Yang ini, penting Prof. penjelasan saya tetap Pokoknya jalan. orang Yang penting tuh circle-nya yang keselamatan sesuai saya sudah dirinya. dijamin. Ada yang lainnya saya tidak peduli. Apalagi ini Viti betul kata Maulid muncul dari kadrun. Kalau muncul dari oposisi, ya kita Minyak harus akan tahu, berkumpul mungkin dengan oposisi minyak, itu air muncul akan dengan berkumpul kita. dengan Pasti dia air. akan berseberangan terus. Demikian pula Kristus dan antikristus. Kita barisan Kristus, mereka barisan antikristus. Sampai kapan akan tetap berseberangan? Dan teman-teman itu yang dibilang Maulid harusnya mengerti. Kalau muncul dari kadrun, kita harus mengerti. Jangan terbawa, jangan ikut-ikutan. Ya itu, silakan. Apa itu stikernya bongkar semua mau ini bongkar apa? Pokoknya kalau orang benar itu nggak akan selamanya dibiarkan dijadiin susah oleh perbuatan-perbuatan yang kayak gitu. Tetap jadi harus tetap cerdas, cerdik. Berat. Emang namanya Nenek Lupea. Namanya memang bukan Wijaya kok. Simpan namanya. Evi Herlina Simpan. Ngawur. Lanjutkan aja Manda daripada ngebaca gini. Nah, si Manda ini kata si Agatha itu hamil di luar nikah, guys. Jadi tiga-tiganya yang di komalnya Lina Wijaya itu adalah perempuan-perempuan gitu. Begitulah kira-kira. Nyanyi Mika, silakan nyanyi. Aku ada nyanyi pakai musik boleh? Nggak boleh jelas di YouTube. Oh, ya. Gali 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 lubang. Gali 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 lubang. Lubang Agatha digali Joseph dia tutup pakai batang. Gali lubang si Agatha ditutup Joseph pakai batang. Gali lubang tutup lubang ditutupnya pakai batang. Gali lubang tutup lubang si Agatha ditutup pakai batang. Kring ding. Walau kiamat HIV ada dubur dia punya. Walau Elia HIV ada muncung dia punya. Walau Agatha bersundal, walau Silina bersundal, semuanya ubi bersundal karena mengamalkan amsal. Gali 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 lubang, gali 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 lubang. Si Joseph menggali, si Agatha pun ikut mengangkang. Gali lubang, tutup lubang, ditutup pakai batang. Gali lubang, tutup lubang, si Agatha langsung kejang. Gali lubang, tutup lubang, si Agatha langsung nakang. Gali lubang tutup lubang, biji Agatha langsung hilang. Gali lubang tutup lubang, si Agatha langsung meriang. Gali 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 gali. Bengek kau kan, langsung bengek dia. Jadi memang kalau kita apologet Islam ini, komal kita tuh selain mengedukasi, kita juga menghibur teman-teman ya. Oke, sekarang gantian aku yang nyanyi ya.
Gali 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 lobang, lobang digali gali gali, lobang dalam perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing, lobang dalam perempuan jalang, sumur sempit perempuan asing, janda lobang sempit. Gali 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 lobang, lobang digali dan dia Pak dosen tempatnya gali 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 lobang, gali 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 lobang, perempuan jalan dalam perempuan asing lobang sempit, perempuan jalan lobang dalam perempuan asing lobang sempit. Oh, tadi pun ada berita Uni. Aku nonton di komalnya si Rudi Yohanes. Apa lagi? Si Rudi Yohanes akan membongkar semuanya besok. Apa? Tentang apa? Apa ya, lupa aku. Jelas kau. Tolonglah kalau menggibah itu gibah. Tolonglah kalau membongkar aib Oten tuh yang valid gitu loh. Jangan setengah-setengah. Kita jadi penasaran, nggak bisa tidur. Iya, ada nanti aku itu nanti pokoknya. Ini kita udah lama nggak nyanyi ang itu ya, nyanyi ang. Oh iya. Aku dulu ya. Iya. Hatiku gembira bicara kristologi, ternyata yang bicara rata-rata pada Boti, si Agatha dan Joseph ternyata saling banci. Si Joseph suka lobang yang ada kainya. Aku lagi. Hatiku gembira, gereja hampir rata, jemaat semua kelakuan berzina, apologet semua, hobi buka celana, karena mengamalkan asal dalam gereja. Oh sayang, lanjut dulu lah. Aku ada ini loh, ada judul loh di komentar apaku. Ada judul di komentar apa? Di komentar live komenku ada judul. Di YouTube. Iya. Nanti kena masuk penjara aku. Oh ya. Jadi memang ya, ternyata memang satu persatu dilihatkan ya. Ternyata memang selama ini ya Uni ya, dari dulu aku melihat setiap para apologet Kristen, setiap para pembibel ya, pembaca Bible mereka atau yang melakukan penginjilan live, penginjilan tiap hari, rata-rata menutupi sesuatu dari diri mereka. Ketika Elia, ketika Elia Myron jadi penginjil, ternyata ada maksudnya. Sebelum dia jadi penginjil, kalau di HIV dia tidak ada didekati orang, dijauhi. Jadi mereka mengambil penginjilan ini agar dapat simpatisan, agar dapat didekati kembali oleh orang-orang. Ternyata hampir rata penginjil-penginjil Oten ini rata-rata memang menutupi bobrok atau kesalahannya. Contoh, aku melihat setiap orang yang melakukan penginjilan, baik yang muda, baik yang tua, itu karena ada sesuatu aib untuk menutupi dirinya. Dulu siapa yang meninggoy yang lawan Uni itu? Utiwati Mempret. Gara-gara penyakit kanker. Kanker rahim. Kanker rahim. Jadi menjadi penginjil. Nah, ini ada para apologet bahwa si Elia, si Kiamat, si Ferguson ternyata gini ya. Jadi mereka menganggap dosa dan keselamatan ini diimbangi gitu loh. Jadi mereka ketika
melakukan zina, maka mereka mengimbangi dengan pemberitaan firman Tuhan. Jadi mereka menganggap dosa ini bukan sesuatu yang wow loh, bukan sesuatu yang ditakuti, karena si Lina Wijaya mengutip bahwa zina ini tidak mempengaruhi keselamatan. Dosa Tetap selamat walaupun berzina gitu. Tetap selamat walaupun berzina. Nah, ini dikutip oleh Lina Wijaya. Begitu juga bahwa beberapa si Rudi anak Batak itu gila judi Yuni. Iya, judul. Bahkan dia live di penjara, beli HP, beli kamar, dan memungut biaya dari orang-orang Kristen. Ini dibongkar sama Rudi Yohanes tadi. Nah, berarti mereka ini para penginjil, para apologet Kristen ini, untuk menutupi aibnya, mereka mencari keuntungan jadi apologet atau penyampai firman. Ya, jadi mereka mengimbangi kerja setan dengan membawa pekerjaan Tuhan. Makanya di dalam Bible mereka nggak bisa membedakan mana yang syaitan, mana yang Tuhan. Makanya mereka mengaku sebagai anak setan, anak Tuhan, tapi kelakuan kayak anak syaitan. Ya, parah. Jadi siapa itu enggak, judul itu di penjara dibuat si Rudi anak Batak. Siapa? Si anak Batak itu, si Rudi anak Batak itu dia berjudi di penjara maksudnya. Iya, dia minta donasi, minta mau buka usaha di penjara 100 juta, 60 juta, udah banyak tadi di komalnya si Rudi Yohanes udah banyak yang mulai sadar bahwa Edis ini penyesat. Satu persatu mengungkapkan, nanti kan kemarin dibenci Rudi Yohanes ini. Tapi sekarang udah satu persatu speak up mengenai si Edis TV, penyesat. Oh, ini nggak benar. Nah, mulai satu persatu bahwa Allah tunjukkan, ini loh orang mereka. Nah, mulai terbongkar satu persatu. Ini ada siapa lo dulu? Ini ada siapa lo? Ini ada si Aditya dari tadi diam aja lo. Aditya? Ya, halo. Islam Kristen, Bang? Saya alhamdulillah Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada banyak, tapi saya tadi nunggu giliran aja, kayak lagi seru banget nih. Iya, silakan. Halo, Uni Rifa, Tante. Ini saya mau nyampein aja, saya kan akhir-akhir ini ngikutin nih perkembangan non-Muslim ya. Saya mau nyebut nama takut salah ya, yang sekarang apologet ya maksudnya, yang dia bukan bawa ajaran ya, dia punya penjelasan atau ceramah atau sedang berdakwah versi non muslimnya itu memadi semakin jadi banyak yang lihat gitu loh, yang lagi viral sih saat ini. Skitun. Yang dari tadi diucap-ucap disebut-sebut sebenarnya, cuman saya nggak enak nyebut. Rudi Yohanes. Siapa? Bukan. Yang ada udah sebutin aja gitu, nggak apa-apa. Elia. Oh, si Joseph. Edwin Botak. Elia atau si Joseph? Elia. Uni. Oh, tak kira Edwin Botak. Nggak apa-apa ya nyebutnya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dia itu kalau sekarang kalau ceramah misalkan gini, banyak ceramah-ceramahnya dia tuh yang untuk sebagian orang non muslim itu makin yakin sama ajarannya. Yaitu salah satunya nih, saya banyak banget contohnya dari mulai Trinitas yang dahulunya kalau mereka tuh bingung, kok Tuhan ada 3, Yesus menyembah Tuhan, tapi Tuhannya siapa, begitu kan, Tuhan Bapa, Anak, dan segala macam Roh Kudus gitu. Tapi dijelaskan secara baik dengan Elia. Itu kan menurut pengikut Elia, sorry aku potong, dan kamu tahu nggak, pernyataan Elia tentang Tritunggal itu sudah banyak direvisi atau dikritis sama para akademisi Kristen sendiri. Oh gitu, bertentangan maksudnya ya Uni? Bukan bertentangan, salah. Dan itu juga yang terjadi, jangankan Elia, kamu tuh Edis kalau live itu kadang 50k. Kenapa? Karena memang umat Kristen itu senang dengan orang-orang yang mereka itu berani untuk menyerang agama Islam. Itu yang dipilih, bukan karena ilmunya.
Bukan karena gitu. Kristen paham tentang Tritunggal, justru Elia menjelaskan Tritunggal itu di banyak, kamu lihat aja. Tritunggalnya Elia itu berpotensi malah bikin sesat. Oh, Gitu. jadi Karena mereka nggak ngikutin teologinya. oh iya iya. Oh, jadi lebih terkesan kalau saya nyimaknya sih lebih terkesan kayak mengarang ya. Jadi kayak ngarang gitu. Jadi Memang mengembangkan mengarang. sendiri. Lalu Uni ada satu lagi juga yang konsep soal Allah, sebutan Allah ya. Kalau dalam Muslim kan kita Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi dia Allah itu sebenarnya punya orang non Muslim karena mereka menyebutnya di Injil atau Bible versi Indonesia pun nyebutnya Allah. Allah Maha Besar itu adalah ucapan dari Nggak Allah. ada, mereka tidak punya diksi Allah. Kalau memang iya, coba cari aja di kamus mana kata Allah itu. Itu kan karangan mereka lagi. Oh gitu ya ya ya. Oke oke oke. Baik baik Uni. Ya gitu. Lebih tepatnya gini, Bang Aditya. Jadi lebih tepatnya seperti kayak Elia Miron atau Edis atau apologet yang lainnya itu dia lebih retorika. Isi ilmunya tuh nggak ada, isi pengetahuannya nggak ada. Jadi bagaimana dia mencoba mengolah bermain kata-kata gitu loh Bang Aditya ya. Jadi sehingga banyak orang tertarik, logikanya begitu. Tetapi isi dari pembicaraannya itu nol. Nggak ada unsur pengetahuan atau wawasan, nggak ada. Seperti Elia Miron, dia nggak lulus sekolah perguruan tinggi, nggak lulus. Edis apalagi dia mantan tukang tambal ban gitu kan. Nah jadi itu rata-rata apologet OTN-nya kayak gitu Bang Aditya. Jadi jangan sampai terperdaya dengan retorika bicaranya. Tetapi retorikanya itu sebetulnya kalau kita orang berpengetahuan nggak ada isinya atau kosong gitu kan. Oh iya. Nah, seperti itu Bang Aditya. Iya iya iya. Jadi aku tambahin sedikit Bang Aditya ya. Iya. Kalau kenapa mereka mengambil nama istilah di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kenapa mereka mengubah ke bahasa Indonesia? Kalau mereka memakai perjanjian lama bahasa Ibrani, maka akan ketahuan bahwa kitab mereka separuh dari Yahudi. Nah, kalau mereka mempertahankan bahasa Yunani, maka akan ketahuan konsep Bible mereka adalah konsep pagan. Iya. Maka di sana mereka agar laku Bibelnya, maka bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Nah, mereka suka-suka hatinya mengubah. Yang dewa tadi agar diterima di Indonesia dijadikanlah Allah. Diambillah rasul, mukjizat. Biar apa? Biar konsep paganisme ini hilang. Biar mereka bisa mengubah seenak hatinya. Jadi maka Bible ini dari bahasa Yunani dan Ibrani disadur ke dalam bahasa Indonesia agar mereka bisa diterima di Indonesia, agar mereka menutupi aib dari Bible mereka. Contoh bahwa di dalam bahasa mereka Tuhan itu adalah Theos, dewa. Maka untuk menutupinya itu mereka ambillah supaya bisa merubah mengikuti ajaran sama ya. Nah, begitu juga ya. Kenapa mereka contoh ya. Kenapa mereka bisa merubah dari bahasa Ibrani ini ke bahasa Indonesia? Contoh pertama, agar bisa merubah ibadah dari hari Sabtu itu bisa menjadi hari Minggu. Itu konsep mereka. Oh begitu. Untuk bisa mengotak-atik isi Bible mereka, untuk bisa diterima, untuk bisa laku dijual, makanya semuanya itu mereka duit. Dulu Yesus dijual oleh Yudas 30 keping emas. Sekarang umat mereka jual tuannya 30.000 COD lagi. Jadi gantian, dulu Tuhan mereka dijual, sekarang patung Tuhan mereka dijual. Jadi mereka memang hobi ngambil-ngambil dan jual-jual. Gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ya Bang ya, yang di dalam Kristen ini, mereka lebih mengasihi iblis dan membenci Tuhan mereka. Itu konsep yang nggak bisa mereka hindari. Musuh mereka kasihi, Tuhan mereka harapkan metong, meninggoy. Nah, ini mereka lebih mengasihi musuhnya dan membenci Tuhan mereka. Ini ajaran pagan nih. Yang kedua, kita bisa lihat Sapa tamu. Usir aja. Oke Bang Aditya ya. Ini ada oteng di bawah ya.
Oke Bang Aditya, terima kasih ya. Lanjut biar nggak monolog, kita nggak boleh monolog. Oke, di sini kita sapa dulu nih. Ada Bang Penjelajah, ada yang mau sampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Penjelajah. Ya, ada. Ya. Assalamulalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ini akun akun kecil saya, minta tolong dulu 2.600 di bawah. Coba dulu aku follow dulu. Ini Semalam siapa ditombak ini, kami Abang? Bang Juma, semalam naik Abang Juma sama saya. Orang seberang Enggak Abang, penjelajah. enggak namanya siapa? Ya kita nggak tahu kalau follow-follow kan kita Akun nggak lain tahu Abang Abang apa siapa. namanya? Akun saya pertama yang penjelajah. Ya tapi sama kita nggak tahu akun Abang ini aktifnya untuk apa. Nanti kalau mereka follow Abang itu buat apa yang gitu. datang naik ke komal aku yang ngundang aku ya. Iya, yang semalam yang ditombak semalam sama Bang Juma itu. Oh, abang yang mualaf itu? Iya, yang maaf itu ya. Oh, mualaf. Oh, mau buka komal diskusi lintas agama. Nanti mau buka komal diskusi lintas agama juga atau buat apa? Udah saya buka Bunda, udah lama, Bunda. Iya. Teman-teman ya. Kalau yang follow silakan, kalau yang tidak mampu terserah. Yang penting beliau mau buka komal diskusi juga. Iya, karena akun kita ini udah di apa ya? Oh, ada karena ini satu sama saya. Terima kasih tadi saya dinaikkan. Abang udah berapa lama mualaf, Bang? Oh, kalau saya udah 27 tahun saya udah mualaf sama keluarga saya semuanya. Oke, udah ya. Biar kita jalan diskusinya ya, biar kita nggak jalan di tempat ya, dan kita juga nggak monolog. Oke, Riko silakan Riko. Kalau mau iklan dulu Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara sekalian, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung ya. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel tenggiri, abon tenggiri. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui pasar secepat di NT. Insya Allah aman dan halal. Uni Ripa tambahin dikit. Ya buat teman-teman yang mau beli makanan cemilan kepada Riko silakan DM langsung ya. Yang mau membelikan orang lain juga boleh, silakan. Akan support bisnis saudara-saudara kita yang muslim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya. Oke, udah Riko, terima kasih ya. Ada video ya Uni. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih Uni. Assalamualaikum. Iya, Dek. Oke, tukang bakso. Halo. Halo. Ya, dibuka mic-nya, Pak. Ya, apa itu? Ya, agamanya apa, Pak? Itu bisa dibaca sendirilah di profil. Iya, Katolik atau Protestan? Katolik. Non-dominasi. Non-denom. Boleh nggak dikecilin dulu suara musiknya? Edis debat sama si sang debater di akun Yuli. Sekarang. Berantem. Sekarang. Iya. Coba mana? Tukang bakso ada pertanyaan nggak? Udah jangan berisik, jangan ada musik. Nggak ada Tukang bakso ada. Nyimak. Oke, nyimak aja dulu ya. Ada pertanyaan saya sedikit, Bunda. Saya heran kenapa saya kok ikut-ikutan urusan kalian. Saya hanya menyampaikan. Buka saja dulu rekaman itu, nggak usah kayak mama cerita-cerita. Kami kita dengar dulu. Ini kirimkan urusan saya itu. Itu untuk membuktikan bahwa memang dia sudah selesai ketika pra-peradilan. Makanya putar dulu rekaman. Saya hanya menyampaikan. Buka ini. Itulah yang keliru. Ya. Saya tidak dia memaknakan kalian bicara bulan 5. Kau tak tahu masalah, langsung kau bilang. Mending ambil di YouTube-nya sang debater. Bulan 11 tanggal 1 videonya masih ada. Mending ambil di YouTube-nya sang debater aja. Kau bilang sampai hari ini dia masih mengumpul donasi, kau bilang putar dulu. Suara menggema suaranya. Ya makanya putar dulu aja, biar kita dengar, biar selesai. Daripada kita ribut-ribut terus. Herder kau ngeri kali. Dengarkan.
Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai kelah itu. Nggak ada. Seperak pun dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksudku Le, kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri, gimana ya? Gimana sih? Disampaikan mana ada? Itu udah kau potong itu, yang mulanya bukan gitu. Ada kau tanya, tunggu dulu Dis. Yang kau tanya itu, ada nggak kau dikasih uang 1 rupiah? Coba putar, jangan itu sudah kau potong itu. Lagian apa urusan saya? Karena kau yang mengatakan Rudi Yohanes mengumpul donasi. Kau ucapkan itu bulan 5, di otak Rudi Simamora sampai bulan 5 aku mengumpul donasi. Saya tidak bilang itu, saya tidak bermaksud. Kau tidak bermaksud, tapi oleh dia dimaknai seperti itu. Gini, kalau bicara gantian, biar kita itu sampai bagusin dulu perangkatku. Perangkatku sudah bagus. Ketika saya bicara, di situ menggema, jadi tidak dengar apa kata saya. Balik lagi ke sini suaranya. Begini, dengarkan ya, dengarkan. Saya tidak ada urusan mau makpet apa segala macam, saya nggak tahu itu. Hanya Rudi Simamora datang telepon saya minta bantuan. Saya bilang, Le, bukankah sudah diurusin oleh Rudi Yohanes? Karena Rudi Yohanes menggalang donasi untuk lain, kan itu saya bilang. Apakah di situ saya salah? Nah, tahu nggak kau kesalahan ucapan itu? Kau mengucapkan bulan 5. Menurut dia sampai bulan 5 aku mengurusi dia. Harusnya kau bilang bukan begitu. Nggak ada itu. Kau bilang 5 bicara. Adalah mengenai kalimatmu itu tidak bertepi loh, Dis. Makanya kau nggak punya otak. Sehingga kau kirim orang, wow Rudi Yohanes. Teman-teman bentar ya, aku pasang di soundcard dulu ya. Bentar ya, aku pasang di soundcard dulu ya. Teman-teman bisa bantu tap-tap layar, posting-posting ulang ya teman-teman ya. Minta tolong banget bantu. Hatiku gembira. Edith dan Rudi Iskariot, mereka bertengkar. Ada memberi sebesar pun. Simamora. Syukuri. Coba dulu follow yang di atas di bawah ya. Biar kelihatan matamu itu bahwa kau sedang gusar. Suaranya kedengaran teman-teman? Dengar Yuli, dengar, tontonkan Yuli. Semangat Yuli. Coba kau pikirkan ucapan. Aman ya? Makanya Aman, kau Yuli. nggak ada, Dis. Itu kejadiannya bulan 5. Kau bicara bulan 5. Marah-marah sama saya sementara Jangan nonton di sana, kalian nonton di sini nanti rame nanti tempat Yuli. Sini aja. Jangan tempat Yuli, sini aja. Rudi Yohanes, urus dulu donasi itu kemana? Jangan nonton tempat Yuli, sini aja. Nanti rame kumalnya. di mana? Buka PT kau yang kau tunjukkan sama aku kemarin. Buka dulu. 78 juta. Waduh. Baru kau bilang pra peradilan itu cukup surat-suratan. Sejak kapan pra peradilan surat-suratan? Kenapa? Saya tidak, makanya bagusi dulu perangkatmu, Rudi Yohanes. Bisa nggak perangkatmu dibagusin? Percuma saya pun ngomong tidak kau dengar pun. Perangkatmu saja jelek sekali. Sombong kali dia, Allah. Gimana kita mau ngomong? Udah ini enggak bergema. Ini tak bergema lagi kan? Nah, sekarang udah bagus. Nah, ini mau sekarang Dis, ya kekeliruan kau itu Dis, kau tambahi, kau bumbui. Setelah kalian bicara itu kan bulan 5 itu di kepala si Rudi Simamora bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Nggak ada begitu dia, nggak ada. Itu pembicaraan. Kok nggak ada? Coba ulang kalimat kau. Coba ulang kalimat kau. Ulang dulu. Baik. Dengar, dia telepon saya. Le, tolonglah Le, saya mau ngurus perkara, saya mau banding, saya perlu uang. Saya bilang, Le, saya ini bukan di Indonesia. Gimana nanti saya mau nagih itu? Pasti saya kembalikan, Le, pasti. Pinjamlah dulu. Percayalah sama saya.
Bukan saya masalah tidak percaya atau tidak. Saya ini tidak di Indonesia, Le. Terus saya bilang sama dia, dulu saya bilang, dulu kan ada yang ngurusin, Le. Dulu kan Rudi Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung dirimu, Le. Saya mau mengingatkan dia. Kemana uang yang digalang dia? Tenang dulu, biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya balik. Saya nggak ada urusan dulu. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudi Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan? Putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan? Kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu. Mulutmu kotor. Ada kau ulangi lagi. Saya ngomong begitu. Yang menjadi kenapa Rudi Yohanes panik? Sebentar, kenapa Rudi Yohanes panik ketika saya mengingatkan anak Batak bahwa ada dulu Rudi Yohanes menggalang donasi, kemana itu uangnya? Kenapa ketika saya ngomong gitu Rudi Yohanes panik kebakaran jenggot? Ada apa? Bukan itu yang kupanikan, aku nggak panik. Yang nggak kuterima kalimat 1 rupiah pun selama aku di penjara tidak ada kuterima. Pengakuan anak Batak seperti itu. Pengakuan anak Batak, kenapa nggak kau konfirmasi sama aku? Kalau kau konfirmasi makanya itu urusan kalian berdua. Kenapa harus bawa saya? Kalau urusan kami berdua, kau nggak ikut campur dalamnya. Buktinya kau ikut campur. Dengar dulu. Dia minta uang sama saya. Saya tahu memberi dia panggung. Dulu Rudi Yohanes menggalang dana, kemana uangnya kau bikin? Enggak, kau bilang dulu setahu aku. Kau bilang setahu aku. Mulut kau manis. Kau bilang setahu saya, tadi kan kau bilang di awal, setahu saya ada yang menggalang dana. Namanya siapa itu? Lupa aku. Oh ya, Rudi Yohanes. Betul atau tidak? Nah itu. Pertama kau bilang kan, siapa namanya itu lupa aku. Betul atau tidak Rudi Yohanes menggalang dana? Sampai bulan 11, kau nggak tahu itu. Itu urusan sampai kapan saya nggak tahu itu. Urusan sampai kapan saya nggak tahu. Justru karena itulah. Karena kau tidak tahu itu. Kan kepada anak Batak, Lae Rudi Simamora, kenapa kau utang sama saya sementara sudah ada Rudi Yohanes yang menggalang dana untuk mengurusmu? Hanya itu yang saya bilang. Kalimat menggalang dana kau ucapkan ke bulan 5. Maka di otak dia bulan 5 dana itu saya ingat terhadap peristiwa yang dulu. Dulu kan Rudi Simamora menggalang dana mau mengurusi kamu, Le. Kenapa kamu malah teleponnya ke saya? Terus dia bilang, gak ada sampai ke saya. Itulah yang saya sampaikan kepadamu. Kau bilang setahu saya, bukan kau bilang dulu. Setahu saya ada yang mengurusi dana ini Rudi, siapa namanya itu? Rudi Yohanes kau bilang. Ya. Maka di otak Rudi Simamora sampai kau bicara kalau itu bicara bulan dia, saya nggak tahu itu. Kalau masalah di otak dia saya nggak tahu. Yang jelas saya sampaikan dulu Rudi Yohanes menggalang dana. Kau penipu nggak pakai dulu, kau bilang setahu saya ada siapa namanya itu Rudi Yohanes menggalang dana. Makanya Dis, kan sudah kuingatkan kau, Dis, kenapa kau si Bombok telepon kau nggak untuk minta koper sebelum telepon? Kenapa panik gara-gara itu, coba saya tanya. Kenapa harus panik? Saya tidak panik mengenai itunya pengumpulan dana. Kenapa yang saya ribut kebakaran jenggot ngamuk-ngamuk sama saya? Dengar dulu. Saya kan ya, bicara dia. Masa dengar dulu dia bilang langsung marah-marah. Kau dengar dulu bahwa akibat ucapan itu kan kau goreng habis itu. Wah, ada. Setelah aku marah bulan 5 kan ada aku marah. Lantas kau goreng. Rudi Yohanes memakan uang anak Batak. Gak ada saya bilang begitu. Kapan saya bilang orang anak Batak? Itu bibir kau. Ini. Setelah ini, sekarang pun kau akui kan. Saya nggak ribut. Yohanes ribut. Saya tidak ribut. Aku ngajak kau debat loh. Kau langsung orang pribadi itu. Di mana penggalangan yang dilakukan di rumah apologet di mana? Setelah kau ribut seperti itu, barulah aku bilang kemana uang 78 juta. Bis, bibirmu itu sebelum
kau bilang 78 juta pra peradilan, ada kau bilang lagi, dengar baik-baik, waktu itu kau ajak kau debat kan, kau nggak jawab. Kenapa Rudy Yohanes Dengar harus dulu dong. Kenapa tidak jelaskan saja? Dengar dulu. Kenapa harus Dengar dulu. Ini begitu Saya nggak pernah bahkan, tapi fitnah kau itu kan kau goreng-goreng. Bahkan kenapa harus ribut-ribut? Nah, ribut lah. Karena kau bangun narasi, aku memakan uang anak Batak. Saya tidak membangun narasi itu. Justru statement Kau bangun. membuat Kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Justru karena statement mau mengatakan kau cuci mulut. Mengatakan begini mulut kau itu. Mulut kau itu. Kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Dari bulan 5. Dari bulan 5 kau kirim opini itu. Ada segala dana untuk Rudy Simamora? Memang nggak ada. Ada urusan saya dengan kalian? Ada. Karena kau yang mengatakan, setahu saya ada yang menggalang dana untukmu. Yakni siapa namanya itu? Rudy Yohanes kau bilang. Kenapa? Tidak. Betul. Terus salah saya di mana? Karena kau bilang pada saat itu bulan 5. Di otak, padahal aku bulan 5 tak ada lagi mulut. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nggak mungkin dia berpikir itu karanganku saja. Kok nggak berpikir buktinya? Buktinya? Tidak pernah Rudy Simamora sekali buktinya tadi. Karena itu di dalam sampai bulan 5. Nggak ada. Itu karangan buktinya. Buktinya tadi kau putar rekaman apa kerja? Sampai hari ini belum ada 1 rupiah pun. Sampai hari ini mantap. Jadi tidak sampai, bukan sampai hari ini menggalang dana. Itu halusinasimu. Kau baca dulu, dengar video itu baik-baik. Kau karang-karang lagi. Dengarkan. Halah. Memang kau hebat, kau perlecem. Jangan panik, dengarkan. Aku nggak panik. Kau yang panik. Kau yang panik. Bisa saya putar rekamannya? Putar. Baik. Putar yang satu lagi ya, yang kalian live. Putar yang live. Itu jelas sekali tuh. Katanya mau diputar. Kenapa sih Rudy Yohanes kok panik sekali? Kenapa sih? Panik. Yang paling penting putar yang live. Itu on air, itu on air. Kalau itu tahu. Yang live. Saya nggak simpan-simpan yang on air yang mana? Ini kan kau by phone, yang live. Silakan, yang on air mana? Putarkan. Silakan. Ya kau lah putarkan, orang di kau video kau semua kok. Saya tidak rekam itu Rudy Yohanes. Waktu itu saya sedang live, dia telepon saya. Di YouTube kau kan ada itu, cari aja bulan 5. Ada. Mulut Saya tidak masukkan itu di YouTube karena itu Parlecem, tak tahu malu kau. Kenapa Rudy Yohanes harus panik? Saya itu hanya ditelepon oleh Rudy Simamora. Kenapa? Aku tidak panik. Tapi karena kau dengan Rudy Simamora memfitnahku, aku menjawab. Yang kuajakkan kau debat. Kenapa kau serang pribadiku? Yang saya fitnahkan apa? Follow dulu aku Kau bilang aku memakan uang 78 juta. Kau bilang aku tidak ada penghasilan uang 78 juta. Kemana uang 78 juta? Oke, ku jelaskan. 5 juta aku kasih sama Rudy Simamora, 5 juta sama istri. Sebentar, kenapa kamu harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya? Kenapa nggak Rudy Simamora? Kok jadi saya yang seolah-olah saya di sini hakimnya? Karena muncung kau yang bilang kan. Harusnya ngomong begitu sama Rudy Simamora, bukan sama saya. Apa urusan saya? Karena muncung kau yang mengatakan itu. Karena Rudy Simamora yang bilang. Rudy Simamora bilang itu kepadanya. Kau perlecem. Mulut kau manis, hati kau busuk. Mulut kau manis, hati kau busuk. Sekarang coba aku tanya kau, rumah apologet itu mana uangnya? Rumah apologet itu mana uangnya? Jangan kau panik. Rumah apologet itu mana uangnya? Bentar, mau diskusi apa mau debat kusir? Kita kan sudah bilang diskusi nanti mengenai salib itu. Sekarang aku mau pertanggungjawaban kau, Pak Recep. Mana uang donasi itu? Tidak pernah kau laporkan, tidak ada urus. Pertanggungjawabkan kepada saya. Kenapa harus kau pertanggungjawabkan kepada saya? Seolah-olah kamu ketakutan dengan saya. Saya tidak ketakutan sama kau, tapi karena fitnah mula. Kenapa kamu panik dengan saya?
Saya tidak panik sama kau Perlecem. Yang ku bilang aku harus membela diri karena kau dengan Ciro Simamora. Tanggung jawab itu kepada Rudi Simamora. Saya tidak tahu. Sebentar. Follow dulu, follow dulu. 4.000 follow dulu ya. Video itu bisa ada karena kau berdiskusi dengan Rudi Simamora. Dan kau Perlecem mulut kau manis. Uang rumah Apologet pun tidak nampak sedikit pun. Mana berapa sekarang terkumpul rumah Apologet? Kenapa harus saya pertanggungjawabkan kepadamu? Jangan kau panik, itu pilih khalayak rame. Lihat kalian yang pendengarnya bahwa orang ini uang itu tidak ada untuk membeli rumah, dimakannya semua. Ini orang ini munafik ini. Itu nanti bulan 12. Karena kau pakai kacamata, buka kacamatamu, pasti kau panik. Udah panik. Gak ada saya. Buka kacamata kau, buka. Kenapa harus? Bentar ya teman-teman ya, bolak-balik ya supaya nggak kena ban. Saya panik. Jadi Iya Yuli, aman Yuli. Iya Yuli, iya sayang, iya Yuli. Cepat Yuli, cepat Yuli. Nggak yakin. Bisa jadi dia berutang, makanya dimasukkannya rekening BRI biar orang di kampungnya membayari utangnya itu. Bisa jadi. Kalian dimanfaatkan aja. Ya itu aja. Jadi kau munafik kau sebarkan sama orang, dia TikTok atau apa kau bilang, aku tak pernah nyerang pribadi kau ya, hanya ku ajak kau berdebat. Tiba-tiba kau buat ada TikTok. Rudi Yohanes kalau mau berdebat sama saya, tolong kau bertanggungjawabkan uang anak Batak kemana. Harusnya kau jawab dengan dalil. Salah itu. Salah. Kenapa Rudi Yohanes dengan saya? Kenapa Rudi Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Saya mau ngajak kau berdebat. Makanya urusan si Rudi Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Rudi Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya. Saya tidak mempertanggungjawabkan kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kau saya. Ini 78 juta ke sini. 78. Kenapa kok karena kau yang membuat. Muncung kau. Kau bilang pra-peradilan bisa tidak tahu malu. Orang dungu. Kau buat surat menyuratkan pra-peradilan. Kau nggak tahu malu kan? Pra-peradilan. Kau yang bilang. Masalah kenapa Rudi Yohanes panik ketika Rudi Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai. Harusnya telepon Rudi Simamora. Saya bukan panik. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang yang saya heran kenapa Rudi Yohanes kok makanya otak kau nggak ada, gaya kau Perlecem. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya kan hanya menyampaikan. Hati kau busuk. Kenapa kau minta sampai kau bilang Edis, Rudi Yohanes numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. Harus mulut kau banyak, kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. Yang menjadi keberatan Rudi Iskariot apa? Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan, hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Kau bilang aku, ya sudah. Kau bilang aku pantas sama kau yang pantas ini. Ini sang debater. Lari kemana-mana, fokusannya nggak fokus. Bukan lari kemana-mana. Semua perkataanmu itu yang kita sekarang. Yang mau kita bahas apa, Rudi Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau ku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Setiap hari kau bilang, Rudi Yohanes, aku aja ngajak kau debat kan. Tolong pertanggungjawabkan. Itu setelah kau tak mau diam. Setelah kau ngomong terus begitu, makanya ku ingatkan, wahai Iskariot, coba itu urusan anak kota. Kenapa kau sibuk? Iskariot lagi kau tambahi, kau yang Iskariot. Tidak, aku bilang Rudi Iskariot, kau sibuk kau. Kau yang melagak aku dengan diri semua orang.
tunggal, inilah gerejanya. Kenapa aku lari ke sana-sana? Dengar Dis, kan sudah kuingatkan kau. Buka WA itu, kuingatkan enggak kau? Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas nih. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu pertanggungjawabkan ucapanmu, aku memakan donasi anak Batak. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Baik. Masih ada rekaman video. Coba dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudi Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Buktinya kau bilang kau tenang, dengar. Makanya kau tuh hanya nyap-nyap setiap yang kau saya dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Urusan kau dengan Rudi Simamora sebelum telepon tidak ada. Setelah telepon itulah ada. Betul, sebentar. Betul tidak? Saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya. Kalau sebelum betul. Oke. Setelah dia maka kau tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya, biar jelas. Telepon saya dia, biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya, saya ini mau banding, bla 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 bla. Kira-kira bisa nggak bantu saya? Berapa 15 juta. Kalau nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Bukan masalah itu Saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti? Karena perkara nagi-nagi ini susah, sedangkan badan saya di situ aja susah nagi, apalagi badan kita jauh. Tenang dulu. Tenang, jangan panik, tenang. Ketika saya bilang, dia bilang, tolong tolong. Udah, sekarang begini saja dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi dulu. Coba buka rekaman kata dulu. Wah, itu dia bilang, rekaman kata dulu. Dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan itu, terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu, aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia telepon saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia, 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau dia itu urusan kau dia, kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia mengatakan itu. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau salah? Coba dulu dengar baik-baik. Benar atau dengar salah? dulu Rudi Yohanes menggalang dana untuk anak Batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah? Rudi benar. Ini yang nonton ini suka keributan ya, makin naik loh penontonnya. Aku diamin suaranya, rasain kalian. Gitu orang menonton nih. Gantian nanti bicara. Kesalahan kau sebenarnya. Coba dulu follow teman-teman, follow aku seberangnya. Penjelajah 2 ya. Pengen Follow betul saya dulu. bantu sementara, kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes. Bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, bukan rekaman. Buka rekaman. Kata dulu aku dengar, kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Ganti judul anak-anak bulan 5, perang salib bulan 10 sampai 11 dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan. Kenapa Rudi Yohanes harus panik heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakai uang itu? Lebih uang itu. Tanya kau, kapan aku panik? Oh ya, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang tanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar ku bacakan chatmu sama saya, biar ku bacakan. Ini masih ada. Bulan berapa itu? Ya. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama kali. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. Lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi.
kau harus klarifikasi sama AB, dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa, kapan kita live, dan seterusnya. Di sini Rudy Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya iya, Pak. Kenapa saya muncung kau enten bicara nggak tahu efeknya itu loh. Karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa saya gara-gara panik? Batak bilang begitu Rudy Yohanes panik, kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang, dulu juga heboh. Oh, enggak. Nih hebohnya, nih. Saya putarkan nih, dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke lain itu. Nggak ada. Seperak pun dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lain. Nah, maksud pule, kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke lain? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada aku sampaikan sama kau? Mana ada aku sampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Ku tanya kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau itu? Nggak ada kan? Waktu itu Rudy Yohanes telepon saya. Dis, ya gimana bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya gimana? Kita urutkan. Benar. Rudy Simamora itu sebentar. dia sedang di kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Lari ke situ. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon kita urut peristiwa. Jadi dia penipu. Gak ada aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Orang semua akan ditelepon itu. Penipu. Katanya semua ini telepon. Penipu. Bunuh saja. Kau penipu. Bunuh saja. Kau penipu. Dia. Itu kau bilang sama dia. Kau penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Mana? Jelaskan ya. Tidak, Rudy. Dengar. Dia belum tahu gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Rudy Yohanes bilang sama aku dia dikasih. Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian, itu apa hubungan saya coba? Saya tak ngerti tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya hanya bilang kenapa kau minta tolong sama saya, itu Rudy Yohanes ngurusin, gimana sih? Kau munafik, buktinya TikTok apa isinya? Itu setelah kau hari ngomong terus follow dulu ini, makanya saya bilang penjelajah dua ya, follow dulu ya penjelajah dua ya. Penipu. Aku tidak pernah penipu. Aku tidak pernah ngomongin kau. Betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudy Yohanes memakan sebentar dulu. Tidak betul. Tidak betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar dulu, aku ribut, ingat ya, ada masih urutan peristiwa, aku ajak kau debat. Sudah? Ada urusannya itu, saya nggak tahu itu masalah itu. Saya nggak panik, dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu, Rudy Yohanes dengan mengatakan, dengar dulu. Kalau kau ikut-ikutin dia, gunung itu pun kau kikis, habis sama anak. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5, betul. Betul tidak? Dengar Edis, di dalam sekarang dulu, tunggu. Sebentar. Mora
Itu buktinya aku ngomong itu sama kau. betul tidak? Edis, dengar dulu. Waktu itu, makanya dengar dulu. Kalian yang ribut, kalian bukan saya. Kau sudah kayak keledai mentang mik kau kuasai, kau bicara terus. Saya terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudi Sumamora dengar dulu. Kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Setelah ku ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah kau ajak debat, kau nggak mau. Langsung kau bilang apa? Rudi Yohanes, kau mau ngajak aku debat. Selesaikan. Jadi indah, aku mau klarifikasi bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu menyerang, bukan aku. Gak ada saya. Setelah kau serang itu kunyatakan kau dis. Suaramu bukan menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudi Sumamora. Penipu kau. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Yang saya tipu. Aku kau tipu. Kau bilang aku yang menyosor-nyosor kau. Baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Yang benar adalah aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang. Apa kau bilang? Rudi Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu, itulah yang melukai hatiku. Kenapa harus panik? Kenapa harus panik? Bukan panik. Tapi aku punya hak jawab. Kenapa aku ajak kau debat? Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi. Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi. Mikrofonmu. Kenapa aku ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya. Saya ini tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa kok saya jadi dibawa-bawa? Gara-gara Rudi Yohanes saya tanya. Pertanggungjawabkan apa yang dulu kau katakan mau urus anak Batak. Di mana salahnya saya? Dibilang saya menipu. Menipu di mana? Coba saya terakhirkan dulu ya. Rudi Yohanes, kamu naik ke sini. Coba sebutkan penipuan yang saya lakukan kepada kamu dan berapa kerugiannya. Silakan. Silakan. Disney pandai kali giring opini ya. Rudi Yohanes, silakan. Namanya juga si Kudis TV. Assalamualaikum. Teman-teman masih aman nggak suara sama gambarnya teman-teman? Masih Yul. Teman-teman Masih. suara sama gambarnya masih aman? Aman Yul. Diam aja kau Yul. Bising aja kau. Yang penting jangan nampak muka kau Yul. Jelek kali mukamu Yul. Dengan kata-kata lae, tolonglah dulu saya. Apa itu lae? Coba dulu, follow dulu. Oke. Minta tolong Kecil tap-tap aja layar posting ulang ya teman-teman ya. Iya. Soalnya ini kan Iya. YouTube ya. Kalau lae Takutnya nanti kena pembatasan. Pinjam pun saya, pinjam. Coba Berapa dulu ya. jumlahnya? Follow 15 juga ya, juta. follow juga. Saya bilang sama dia, nanti gimana cara saya nagih? Sementara saya tidak ada di Indonesia. Pokoknya saya bayar, pokoknya saya bayar. Teman-teman, saya punya pengalaman sama utang piutang. Banyak orang manis kalau ngomong manis mulutnya semanis madu. Tapi giliran nagih, sakit hati kita dibikin dia. Itu bukan hanya, jangankan sama keluarga juga banyak seperti itu. Banyak orang-orang retak. Aduh, kau pula Yul. Siapa saja Yul. Buka kali aku. Muntah kami nanti Yul. Luar biasa. Giliran nagih susah. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik saya bilang sama dia, bukankah Rudi Yohanes menggalang dana? Gak ada sampai kepada saya. Cuman itu. Naikkan lagi lah Rudi Yohanes. Jadi dibawa-bawa dalam perkara mereka. Mapet apa urusan saya? Gitu loh. Kan hanya itu. Silakan Rudi Yohanes naik lagi. Lari dia. Yang menjadi keheranan saya setelah berbicara Rudi Yohanes panik. Lalu dia kirim pesan kepada saya. Bodoh kamu, lihat tuh.
lihat nih dan lain sebagainya nih. Dia bilang nih, ini WhatsApp dia sama saya, enggak saya gubris sebenarnya. Terus dia bilang begini sama saya, Edis, itu Rudi Simamora itu semua ditelepon itu, minta uang itu begini begitu. Gunung itu pun kau kasih sama dia, habis dimakan sama dia. Emang kenapa? Saya kan tidak tahu. Kan mereka yang akrab. Emang kenapa memangnya bang? Saya bilang. Waktu polisi menyidik dia, didapati di HP-nya itu judi slot. Jadi berapapun kau kasih dia, habis itu dimakan sama dia. Mendengar omongan itu, kagetlah saya dan saya putuskan saya tidak mau lagi percaya sama dua orang ini. Itu. Nggak ada urusan saya di situ. Oh, jadi saya dibawa-bawa begitu loh. Kenapa Rudi Yohanes harus panik? Kan sederhana, sesimpel itu kan masalahnya kan. Lalu kemarin saya debat dengan Yusuf PI, dia bahas-bahas lagi. Edis, otak kotoran dan lain sebagainya. Diajak saya debat dan lain sebagainya. Daripada saya capek-capek, saya bilang, itu Rudi Simamora, urusin dulu perkaranya yang kemarin belum selesai, udah kan. Terus di mana masalahnya? Naik Ruth, naik lagi Ruth, jangan mau kau nyerah Ruth, naikkanlah Dis. Silakan. Ya. Saya masih menunggu. Ya, oh nunggu dia, ya, oke. Atau kamu masih ada di situ link StreamYard-nya? Aku ada. Jangan bilang takut lagi ya. Iya Dis. Ajar Dis. Aku di pihak kau karena kau mengakui Yesus punya Tuhan. Udah, sepakat. Ketika saya mengingatkan itu, padahal apa salahnya? Saya mengingatkan. Naikkan lagi Dis, naikkan lagi. Kalau aku dukung kau sekarang Dis. Silakan. Ya, sabar. Datang dengan perangkat yang baik, jangan dengan perangkat yang seperti itu. Yang ketika saya bicara menggema. Oke Dis. Hajar Dis ya. Memang ngoten-ngoten itu kau apa? Header kau itu loh sekarang ngamuk-ngamuk Dis. Urusan saya apa? Iya nggak tahu aku. Siapa yang saya tipu? Nggak tahu aku, itu urusanmu. Nggak tahu. Itu urusanmu. Gitu aja dia Dis. bikin lagi fitnah, katanya saya menipu panti jompo 25 juta. Jangan mau Dis. Jangan mau. Makanya saya bilang dia Rudi Iskariot. Iya. Dia bilang katanya si Edis di sini tinggalnya ini begini. Apa urusannya? Kan kepanikan dia itu. Iya Dis. Aku dukung kau sekarang. Kau mengatakan Yesus punya Tuhan. Berisik. Pertanggungjawaban kepada saya. Aku ngomong mah dikasih nggak ada kawan ngomongnya. Simamora. Aneh sih kok lari panik kemana-mana. Enggak. Biar ku temani. Tiap hari dia. Nih, ini channelnya nih. Tiap hari dia ngomongin saya. Nih, biar saya tunjukkan ya. Biar teman-teman tahu nih. Udah mulai kehilangan donatur mereka kayaknya. Hah? Udah mulai marah mungkin donaturnya masing-masing ya kok kayak gitu kan. Jadi mulai ada dibawanya kayak gini ya kan. Ya, gimana nggak donatur masing-masing. Orang donaturnya didoxing. Karena tiap hari dia berbicara tentang saya. Coba saya tanggapi dulu sekali-kali omongan dia ini. Iya. Nih. Jadi kau sering diomongin dia, Dis? Makanya kok Dis, mana Roh Kudus kalian itu? Sebentar. Itu lagi buka web, jadi aku close bentar ya. Bentar. Di channel dia ya. Itu lagi buka web soalnya. Aduh. Teman-teman bantu follow ya. Itu sundal itu. Dugong, jangan kayak gitu muka. Bentar. Jangan, kalian di live kan ini. Isi konten dia selalu nih. Silakan bantah fitnah nih. Kasihan Edis mulai ditinggal. Harapanku sih pinginnya. Ini semua ini. Harapanku pinginnya biar clear ya. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja juga sama kedua teman-teman kita ini teman-teman ya. Lama kali Roh Kudusnya bekerja. Ini baru Bang. Ini live YouTube-nya si Bang Edis ya. Harapan ini teman-teman nggak usah panik, nggak usah apa, tenang aja. Saya waktu kau di nobar api itu dua-duanya itu waktu berantem itu. Saya Yuli kau di nobar api katanya. Enggak, Roh Kudusnya enggak datang lagi itu. Roh Kudus enggak datang lagi. Namanya juga lika-liku. Kau yang mutarin penonton kau cuma 300, kami 5.000 di sini ya. Baru. Teman-teman yang baru masuk bantu tap-tap layar ya. Tunggu ya, Bang Edis juga. Iya.